Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network pada dataset iris klasifikasi. Di sini ada dataset iris yang saya pakai. Di sini ada total 50 data. Fitur datasetnya ada X1 spal-like, spal-weight ada X2, terus petal-like ada X3 dan petal-weight ada X4. Terus kemudian kelas targetnya ada iris setosa, iris versicolor dan iris virginica. Terus di sini ada arsitektur neural network yang saya pakai, yaitu ada 4 layer, 443 neuron, sigmoid plus softmax. Di sini ada input layer 4 fitur iris, terus hidden layer 1 ada 4 neuron, hidden layer 2 ada 4 neuron, dan output layer ada 3 kelas, yaitu softmax. Mungkin langsung aja kita ke Excel-nya. Ini adalah Excel yang saya pakai untuk mentraining data irisnya. Seperti yang saya sudah mention di awal tadi, di sini ada dataset iris, ada 150 data dengan 3 kelas. Terus kemudian modelnya terdiri dari 4 neuron input, 2 hidden layer 1 ada 4 neuron, hidden layer 2 ada 4 neuron, dan 3 neuron output. Sehingga aktivasi hidden layer menggunakan sigmoid, dan sedangkan output menggunakan softmax, dan loss functionnya menggunakan cross entropy error. Langsung aja ke proses trainingnya. Nah, di sini saya melakukan training dengan learning rate 0,5. Terus kemudian di sini saya melakukan training sampai 50 apple. Terus di sini dari bobot awalnya, dari input ke hidden layer 1, ukuran 4x4 karena 4 input dan 4 neuron pertama. Begitu pula bobot kedua dan ketiga. Kalau bobot ketiga itu kan dari hidden layer ke output. Terus dia 4x3 karena ada 3 kelas. Terus di sini yang bisa teman-teman lihat ada kolom input pertama, yaitu spal-like, spal-width, petal-like, dan petal-width. Data ini sudah dinormalisasikan dari rentang 0 sampai 1 agar proses training lebih stabil. Targetnya kita pakai one hot encoding, yaitu misalnya di sini ada, bisa dilihat T1-nya. T1 ini setosa itu kita pakai 100, terus versicolor 010 dan virginica 001. Terus kemudian ada proses yang namanya forward propagation. Nah, jadi di sini dari data input dilakukan perkalian dengan bobot W1, kemudian ditambahkan dengan bias. Terus dia masuk ke sigmoid sehingga menghasilkan H1, H2, H3, H4. Jadi ini dia. Terus kemudian dia masuk ke output layer. Nah, output layer ini masuk ke hidden layer 2. Maksud saya output hidden layer 2 masuk ke output layer sehingga menghasilkan 01, 02, dan 03. Dia masuk ke hidden layer sini. Kita klik. Nah, terus kemudian kenapa kita pakai softmax? Karena kita sudah mention di awal tadi ada 3 kelas, sehingga nanti hasilnya dia akan berupa probabilitas, yaitu misalnya P1 hasilnya 0,9, P2 0,01. Karena P1 lebih besar dari prediksi, maka dia akan hasilnya setosa. Nah, kita di sini memakai cross loss entropy. Di sini bisa teman-teman lihat
Setelah kita mendapatkan output softmax, nah kita menghitung error agar mengukur seberapa jauh prediksi. Semakin kecil loss, semakin baik. Di sini ada lossnya, perhitungan lossnya. Di sini perhitungan lossnya kita pakai H4, yaitu yang ini tadi, target. Terus kita tambahkan dengan P1 hasilnya tadi, yang hasil P1 hasil dari 3 kelas tadi ditambahkan sehingga menghasilkan loss. Terus kemudian di sini akurasinya sampai 50, maksudnya EPO-nya mencapai 53. Di sini mungkin bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kita dapatkan akurasinya 0,3883. Jadi di sini dari ketiga output softmax yang kita pilih tadi, nah jadi kalau bisa kita simpulkan, data iris tadi setosa ada 0,95, versicolor 0,03, dan Virginica itu ada 0,02. Karena nilai terbesar pada sentosa, maka prediksinya setosa. Mungkin kita bisa balik ke PPT-nya. Tadi ini proses yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi ini adalah rumus yang saya tulis tangan dari Excel tersebut. Di sini ada 4 input, 4 hidden, 1 layer, hidden layer 2, dan 3 output pada dataset iris. Di sini prosesnya yang pertama ada forward propagation, yaitu atau perambatan maju. Nah, di tahap ini kita pakai untuk menghitung tebakan atau nilai dari prediksi hingga menghasilkan probabilitas pada kelas output. Terus di sini ada input normalisasi X1, data fitur mentah dinormalisasikan menggunakan ini rumus X0 sama dengan X min dikurang Xmax. Terus sehingga input ternormalisasikan ada X1, X2, X3, X4. Terus ada free aktivasi hidden layer Z, H1 sampai J. Nah, kita menghitung perkalian bobot W1 dan input ditambah ke bias. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian ada aktivasi hidden layer J juga, mengubah nilai preaktivasi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Terus free aktivasi hidden layer 2, terus hidden layer 2 juga ini, terus free aktivasi hidden layer Z0 sampai I. Nah, ini total loss-nya. Terus ini ada rumus akurasi per epoch. Terus back propagation atau delta kesalahan. Di sini ada delta kesalahan 01 LI dikurang PI sama dengan error. Terus delta hidden 2, delta hidden layer 1, ada gradient. Jadi layer 1 input layer hidden 1, gradient bobot W1, terus gradient bias layer 2 hidden layer 1 ke hidden layer 2, terus layer 1 input ke hidden layer 2. Terus ada klasifikasi akhir prediksi. Langkah akhir setelah kita menilai probabilitas output didapatkan dari proses pengujian atau testing yang setelah forward pas selesai. Terus ini ada kelas prediksi kelas. Ini rumusnya, jika hasil prediksi target 0 jika hasil prediksi tidak sama dengan target. Kita akan lanjutkan ke
training di Google Colab kodenya. Nah, di sini saya training menggunakan Google Colab. Arsitekturnya ada 4 input, 4 hidden 1, 4 hidden 2, dan 3 output. Aktivasinya menggunakan hidden pakai sigmoid, terus outputnya pakai softmax. Di sini ada 120 dataset dari atau 80% dan 3 untuk train, terus untuk training, dan 30% untuk tes 20% maksud saya. Terus kemudian di sini kita import library yang kita pakai, yaitu ada NumPy, Pandas, terus Matplotlib, LoadIris, TrainSplit, dan membagi TrainSplit ini agar kita membagi antara data training dan data testing. Terus kemudian kita gunakan npRandomNet 242 supaya bobot awal selalu sama setiap program dijalankan, dan kita akan dapat hasil dari reproduksinya. Kemudian ada di sini ada proses load dataset iris. Di sini kita mengambil dataset iris yang berisi dari 4 fitur tadi, ada spalike, spalwidth, petal-like, dan petal-width. Kemudian kelasnya ada Sentosa itu kita taruh 0, Versicolor itu 1, dan Virginica itu 2. Terus kemudian kita normalisasi datanya. Di sini ada hasilnya. Kemudian kita normalisasi datanya. Tujuannya agar mempercepat training dan mencegah fitur terlalu besar dan membuat semua fitur berada pada rentang 0 sampai 1. Data dinormalisasikan menggunakan min-max normalization. Kemudian one-hot encoding. Jadi kita akan mengubah label menjadi bentuk biner. Misalnya Sentosa jadi 0, terus misalnya Sentosa itu 0, jadi 1, 0, 0. Sama kayak proses di Excel tadi. Terus kemudian karena output neural network-nya terdiri dari 3 neuron, maka kita selanjutnya akan melakukan proses training test split. Nah, jadi kita akan membagi datanya menjadi 80% training dan 20% testing. Di sini ada prosesnya. Nah, di sini kita ambil jumlah datanya 120 sampel dan jumlah untuk data tesnya ada 30 sampel. Terus selanjutnya di sini kita akan inisiasi bobot. Kemudian setelah itu inisiasi bobot yang kita lakukan itu input ke hidden layer 1 ukurannya 4,4 sama kayak di di Excel. Terus kita pakai learning rate 0,5 supaya mempercepat perubahan bobot sebesar 0,5. Terus kita menggunakan fungsi sigmoid. Ini sigmoid ini kita gunakan di hidden layer. Terus output sigmoidnya berupa 0 lebih kecil dari H1 dan lebih kecil dari H lebih kecil dari 1. Terus fungsi softmax. Nah, fungsi ini kita gunakan pada output layer. Fungsi ini kita akan pakai untuk mengubah output menjadi probabilitas. Artinya misalnya hasilnya di sini 0,7, 0,2, 0,1. Artinya Sentosa itu 70%, Versicolor 20%, dan Virginica 10%. Terus di sini ada cross entropy error. Nah, di sini kita pakai untuk mengukur prediksi. Ada forward propagation sama kayak prosesnya tadi, backward propagation. Kita pakai change rule agar error diteruskan ke layer sebelumnya. Update bobot. Terus training, di sini ada hasil training history trainingnya. Kita pakai sebanyak 100 epoch, artinya seluruh data training dipelajari sebanyak 100 kali. Terus kita menghitung loss.
mengukur error, terus update bobot, menyimpan histori. Grafik 1 itu menunjukkan loss semakin turun, grafik 2 error semakin kecil, grafik 3 akurasi semakin naik. Terus di sini ada evaluasi data testing. Nah, data testing ini nggak ikut belajar dia karena kemampuan modelnya pada data baru. Terus kemudian di sini ada prediksi untuk mengambil probabilitas. Terus ada function matrix menampilkan nih dia di sini menampilkan menampilkan kesalahan klasifikasi setiap target. Terus ada ringkasan akhir. Di sini menampilkan bobot W1, bobot akhir W1, bobot akhir W2, bobot akhir W3. Terus kemudian akurasi trainingnya, loss akhirnya, akurasi testingnya. Jadi program ini mengimplementasikan neural network dari starch menggunakan NumPy, data iris dinormalisasikan menggunakan min-max normalization, dan target dikoreksi menggunakan one-hot encoding. Arsitektur yang digunakan adalah 4 input, 2 hidden layer, masing-masing 4 neuron, dan 3 output. Proses trainingnya dilakukan melalui forward propagation, penghitungan cross entropy loss, back propagation, dan update bobot menggunakan gradient design selama 100 epoch. Setelah trainingnya selesai, model diuji menggunakan 30 data testing dan hasil akurasinya sebesar 69,67%. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.